Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah materi pendidikan agama Islam SMP, SMA, dan SMK, yakni Bapak Komarudin MPD. Perkenalkan, nama saya Siti Ameliana Apriani, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzanwadi Nahdlatul Watan Lombok Timur. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah materi pendidikan agama Islam SMP, SMA, dan SMK. Di dalam video ini, saya akan menyampaikan materi jurnal saya yang berjudul Karakteristik Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni tujuan dan hakikat pelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam bertujuan membentuk manusia tidak hanya pintar, tapi juga memiliki iman dan akhlak yang baik. Jadi, teori pendidikan agama bukan hanya teori, tapi supaya peserta didik mampu menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ciri khas pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam menggabungkan belajar tentang iman, pengetahuan, dan tindakan. Pelajarannya selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata. Tujuannya supaya peserta didik benar-benar mampu menerapkan akhlak-akhlak yang baik, bukan hanya tahu teorinya. Yang ketiga, peran guru pendidikan agama Islam. Guru harus menjadi contoh yang baik, bukan hanya mengajar, tapi guru juga perlu memberikan contoh atau perilaku yang dapat ditiru oleh peserta didik. Selain itu, guru juga perlu membimbing peserta didik agar lebih dekat dengan nilai-nilai agama. Yang keempat, pendekatan dan metode dalam pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam diajarkan dengan berbagai cara, yakni ceramah, tanya jawab, pembelajaran berbasis proyek, dan contoh kasus. Tujuannya supaya proses pembelajaran tetap hidup dan peserta didik benar-benar mampu memahami ajaran agama Islam secara nyata, bukan hanya mendengar. Yang kelima, yakni nilai-nilai karakter dalam pendidikan agama Islam. Pendidikan agama sejatinya adalah pendidikan karakter. Farida 2022 menjelaskan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi merupakan inti ajaran Islam. Pendidikan agama Islam menanamkan nilai ini bukan lewat teori semata, tetapi melalui kebiasaan sehari-hari dan keteladanan guru. Ketika siswa terbiasa hidup dengan nilai-nilai tersebut, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan berintegritas. Yang keenam, kurikulum yang fleksibel dan adaptif. Kurikulum pendidikan agama Islam harus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Yunus 2021 menilai bahwa kurikulum merdeka membuka ruang bagi guru untuk berkreasi dalam penyusunan materi dan metode belajar. Dengan memanfaatkan media digital dan teknologi, pembelajaran bisa dibuat lebih menarik, interaktif, dan dekat dengan dunia siswa masa kini. Yang ketujuh, tantangan di era digital. Kemajuan teknologi membawa peluang sekaligus tantangan. Ali 2021 menyebutkan bahwa arus informasi yang cepat dapat menggeser nilai-nilai spiritual jika tidak disikapi dengan bijak. Disinilah peran pendidikan agama Islam penting membimbing siswa agar mampu menggunakan teknologi secara produktif dan bermoral. Guru harus kreatif memanfaatkan media digital untuk menanamkan nilai-nilai Islam dengan cara modern dan menarik. Yang kedelapan, yakni integrasi dengan kehidupan sosial dan budaya. Pendidikan agama Islam tidak hanya bercerita tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar sesama. Rahman 2021 mengingatkan bahwa Islam mengajarkan kasih sayang dan toleransi sebagai wujud rahmatan lil alamin. Melalui pembelajaran yang inklusif dan empatik, pendidikan agama Islam dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat persaudaraan dan keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam. Yang kesembilan, esensi dan tujuan pengajaran pendidikan agama Islam.
Pendidikan agama Islam bersifat spiritual dan melampaui duniawi, di mana isinya tidak terbatas pada aspek intelektual, melainkan menekankan penerimaan dan penerapan oleh siswa sebagai bagian integral dari pengalaman rohani mereka. Zubaidillah 2021 lewat evaluasinya terhadap konten pendidikan agama Islam menekankan bahwa inti utamanya adalah membangun pengetahuan mendalam tentang ajaran agama Islam yang meliputi keyakinan, aturan, dan etika untuk melindungi pemuda dari kemerosotan moral. Yang ke-10 yakni ciri kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikan agama Islam ditandai dengan atribut taktis, lengkap, terpadu, praktis, berfokus pada manusia, dan berorientasi pada masa depan. Yang membedakannya dari kurikulum pelajaran konvensional Arois 2020 dalam tulisannya mengenai karakteristik kurikulum pendidikan agama Islam di IAIN Tulung Agung menjelaskan bahwa rancangan ini bertujuan membentuk profil siswa yang seimbang dan terbuka dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke berbagai ranah pendidikan. Yang ke-11, metode berbasis karakter dan teknik pengajaran. Pendidikan agama Islam sangat berfokus pada pembinaan karakter melalui penggabungan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembelajaran. Padli 2020 menguraikan bahwa pendidikan agama Islam yang didasari nilai karakter bertujuan menciptakan perilaku jujur, perhatian, dan akuntabel dengan strategi yang menyambungkan doktrin Islam ke realitas sehari-hari. Yang terakhir yakni eksekusi dan pentingnya pendidikan agama Islam dalam pendidikan nasional. Dalam praktiknya, pendidikan agama Islam memerlukan kolaborasi antara pengajar, kurikulum, dan suasana sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang utuh. Seperti yang tertuang dalam bahan Kemdikbud 2022, pendidikan agama Islam melampaui sekedar penyampaian fakta menjadi proses perubahan karakter yang abadi dengan penekanan pada penyesuaian terhadap dinamika sosial dan kebudayaan. Sumber-sumber ini secara keseluruhan menggarisbawahi peran krusial pendidikan agama Islam dalam membentuk generasi yang beriman dan beretika, sejalan dengan cita-cita pendidikan nasional untuk masyarakat yang adil dan berkelimpahan. Kesimpulan dari jurnal ini ialah pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk manusia seutuhnya. Melalui perpaduan antara iman, ilmu, dan amal, pendidikan agama Islam mengajarkan keseimbangan hidup berpikir cerdas sekaligus berperilaku bijak. Guru menjadi jantung dari proses ini, bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga cermin dari nilai-nilai Islam. Kurikulum yang fleksibel dan penggunaan teknologi yang kreatif membuat pendidikan agama Islam tetap relevan di era modern. Lebih jauh, pendidikan agama Islam membantu siswa menjadi pribadi yang tidak hanya religius, tapi juga peduli sosial, toleran, dan siap menghadapi perubahan zaman. Dengan demikian, pendidikan agama bukan sekedar mata pelajaran, melainkan proses pembentukan manusia yang utuh, beriman, dan berakhlak mulia. Demikian materi yang saya sampaikan terkait karakteristik pelajaran pendidikan agama Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.